teman. Jadi syarat utamanya adalah gaji kita di bawah 5 juta rupiah. Hai semua, kembali lagi di channel Arun Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan pada video kali ini saya akan bahas mengenai program terbaru dari pemerintah, yaitu mengenai prakerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah itu berhak mendapatkan insentif senilai Rp600.000 selama 4 bulan teman-teman. Jadi kalau di total itu dapatnya 2,4 yang jumlahnya mirip-mirip sama insentif dari program Kartu Prakerja. Tapi di sini kita nggak perlu ikut pelatihan seperti halnya program Kartu Prakerja teman-teman. Dan ini pun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita yang sudah pernah mendapatkan insentif dari prakerja, apa kita berhak untuk mendapatkan atau mendaftar ke bansos yang ini atau tidak. Itu nanti saya cari tahu, saya tanyakan. Jadi buat teman-teman biar ketinggalan video terupdate tentang ini dan juga tentang Kartu Prakerja, bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang program dari pemerintah ini. Jadi langsung ya, kita akan bahas dari awal mekanismenya dan juga apa aja syarat-syaratnya. Kita akan screen record di sini. Ini lanjutan dari video yang kemarin teman-teman ya. Jadi syarat pekerja gaji di bawah 5 juta yang dapat 600.000 per bulan, dirumahkan hingga belum di PHK. Jadi ini syaratnya nggak harus di PHK teman-teman. Jadi syarat utamanya adalah gaji kita di bawah 5 juta rupiah. Ini beritanya juga tanggal 6 Agustus ya. Jadi cukup baru. Jadi Erick Thohir menjelaskan skema pemberian bantuan bagi pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp600.000 bagi pekerja swasta yang mendapat gaji di bawah 5 juta setiap bulannya. Erick Thohir selaku Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini menjelaskan bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan teman-teman. Artinya pekerja swasta bergaji di bawah 5 juta yang memenuhi kriteria pemerintah akan mendapatkan bantuan Rp600.000 mulai bulan September, itu bulan depan, hingga Desember. Erick Thohir menyebutkan ada sebanyak 13,8 juta pekerja yang akan mendapat bantuan total 2,4 juta tersebut. Jadi kuotanya lebih banyak dibandingkan prakerja, di mana prakerja hanya 5,6 juta teman-teman. Sedangkan program ini dicanangkan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja. Tak hanya itu, Menteri BUMN ini juga menjelaskan kriteria prakerja swasta yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi untuk membantu para kerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong 50%, sudah ada yang dirumahkan tapi belum dilepas atau di PHK, tapi sudah dirumahkan, yang jumlahnya 3,8, gajinya di bawah 5 juta. Kita kasih program baru, yakni nanti kita bantu 15% dari gajinya, kurang lebih Rp600.000 per bulan, di mana akan berlangsung untuk 4 bulan ke depan. Kata Erick dalam program Mata Najwa dikutip YouTube Mata Najwa. Erick melanjutkan meski diberikan selama 4 bulan, pencairannya akan dilakukan 2 kali. Artinya 1 kali pencairan pekerja akan menerima uang subsidi sebesar 1,2 juta. Nah, ini juga beda dari prakerja, jadi untuk totalnya sama 2,4 dan dalam range 4 bulan. Tapi pencairannya hanya 2 kali teman-teman, mungkin di bulan pertama dan di bulan ketiga, atau di bulan kedua dan bulan keempat. Dan setiap pencairan ini akan langsung dicairkan 2 paket, yaitu 1,2 juta rupiah. Halaman selanjutnya, oke ini langsung dilengkap ya. Dan ini akan kita bayarkan 2 kali, walaupun 4 bulan akan kita bayarkan 2 kali karena kita mau memastikan daya beli tetap terjaga. Guna menyelesaikan program ini, lanjut Erick, pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, yakni 33,1 triliun. Kalau kemarin prakerja itu 20 triliun dan 5 triliun itu dipakai untuk membeli pelatihan, tapi kalau ini pure benar-benar buat ditransfer sebagai bantuan sosial buat para pekerja teman-teman. Erick meminta program ini tidak menjadi kontroversi bagi mereka yang belum bekerja misalnya. Hal ini, kata Erick, karena yang sudah tidak bekerja pun telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tapi
ingat jangan jadi kontroversi. Yang kerja dikasih, kita yang nggak kerja, padahal yang nggak kerja sudah dikasih, beber Erik. Data penerima, pakai data BPJS Ketenagakerjaan. Terkait data penerima, Erik mengatakan bakal menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Erik menyebutkan data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan valid dan konkret. Datanya konkret, kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang datanya solid dan konkret. Erik menegaskan pekerja yang menerima adalah pekerja di luar PNS dan juga BUMN. Jadi yang sebagai PNS dan juga BUMN tidak berhak untuk mendapatkan bantuan ini, teman-teman. Tegas ya. Lalu berikutnya, namun pekerja harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi syaratnya juga mungkin kita harus memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut program ini. Jadi kalau yang nggak punya, mungkin tidak akan bisa mengikuti dulu. Pekerja di luar BUMN, di luar PNS, hanya di sektor industri yang sekarang yang memberi iuran BPJS. Jadi swasta pun yang ikut program BPJS itu berhak untuk ikut, teman-teman. Erik menyebut program ini telah mendapat dukungan dari menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Ida Fauziah, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Erik bahkan menyebut Presiden Joko Widodo pada rapat Senin lalu meminta program ini segera dijalankan. Jadi semoga saja program ini segera direalisasikan. Nah, ini juga sekilas dari Mata Najwa ya. Mulai September, gaji di bawah 5 juta dapat subsidi 600.000 per bulan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap rencana pemberian subsidi untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah 5 juta, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual kemarin 5 Agustus. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai 31 triliun, teman-teman. Mulai rencana dan program PEN lainnya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi COVID-19 dapat segera tersalurkan. Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan. Jadi PEN itu kayak stimulusnya ya, jadi agar daya beli masyarakat itu tetap terjaga, teman-teman. Jadi ekonomi nggak hancur. Nah, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah termasuk Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju ekonomi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bantuan ini diperluas di luar penerima bansos untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos. Oke, jadi di luar penerima bansos. Jadi yang sudah menerima bansos kemungkinan kecil ya akan dapat kalau dari statement ini, teman. Tapi kita tunggu aja gimana lanjutannya karena mungkin masih bisa berubah dan juga menjadi pengecualiannya. Selain membagikan uang tunai, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makan hingga pariwisata. Oke, menarik. Wacana pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Menurut kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah sejumlah Rp600.000. Nah, informasi ini yang harus menjadi perhatian pegawai swasta. Ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Ini teman syaratnya. Yang pertama, penerima gaji dari pemerintah harus seorang pegawai dari sektor swasta. Oke, saya termasuk. Kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Oke. Adapun pekerja dengan gaji di atas 5 juta dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan tersebut. Jadi ini hanya untuk yang gajinya di bawah 5 juta rupiah, teman-teman. Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi rendah atau kurang mampu dan UMKM. Pemerintah menilai para pegawai juga berhak menerima bantuan tersebut. Tapi mengenai nominal dan berapa lama bantuan akan diberikan masih difinalisasi. Selain nominal dan berapa lama waktu pemberian bantuan, Justinus menambahkan, pemerintah juga masih melakukan finalisasi terkait sasaran penerima bantuan tersebut, termasuk berapa banyak pegawai yang akan mendapatkan bantuan itu. Begitu juga dengan validitas data penerima hingga saat ini masih disiapkan.
besar kemungkinan pemerintah akan memakai data BPJS Ketenagakerjaan. Justinus mengungkap pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkan rencana pemberian bantuan tersebut. Adapun sumber anggaran diambil dari alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Oke, ini PEN ya. Dengan pagu mencapai 695 triliun. Jadi inilah dana pemulihan ekonomi nasional, teman-teman. Dananya itu gede banget ya. Hampir 700 triliun. Bila disetujui, rencana kebijakan ini akan diluncurkan pada bulan ini atau bulan depan, itu bulan September ya. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tetap terjaga secepatnya setelah administrasi beres, harusnya di kuartal ketiga. Pemberian bantuan untuk para pegawai sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Singapura. Negara Malaysia tersebut menggelontorkan stimulus senilai 3,6 miliar atau setara dengan 52 triliun ya teman-teman. Stimulus bantuan tersebut merupakan paket ketiga untuk meredam dampak ekonomi akibat COVID-19. Oke, itu dia teman-teman. Jadi berita mengenai program baru pemerintah di mana sasarannya adalah pekerja swasta yang gajinya di bawah 5 juta rupiah, lalu juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak harus di PHK atau dipecat teman-teman ya, walaupun yang masih aktif pun masih berhak untuk program ini. Tapi di sini saya penasaran mengenai apakah yang sudah dapat bansos sebelumnya seperti prakerja atau BLT itu masih berhak untuk dapat ini atau tidak. Kita tunggu aja, dan yang pasti saya akan selalu update di channel ini. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan info terupdate tentang bansos yang terbaru ini, bisa subscribe channel saya dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nggak ketinggalan info terupdate seputar kartu prakerja. Kalau pertanyaan bisa komen di bawah, atau ada informasi lebih banyak dari ini bisa komen ya, jadi kita bisa share ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.